sahabat Bido, selamat datang di episode perdana podcast Baco Bece Mak Bicara. Di episode pertama ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau berperan aktif dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha sekaligus Ketua Pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare. Ibu Rita SH MSc. Selamat datang Ibu Rita. Terima kasih Bu Hasni. Baik, sedikit background pendidikan beliau. Ibu Rita ini menempuh pendidikan di SMP Negeri 83 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Melanjutkan SMA-nya di SMA Negeri 23 Jakarta Barat dan mengenyam pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin, ilmu hukum. Kemudian melanjutkan S2 di bidang perencanaan dan pengembangan wilayah di Universitas Hasanuddin. Baik, hari ini mau ngobrol-ngobrol santai bersama beliau dan kita akan membahas tentang perjalanan karirnya serta tantangan dalam membangun budaya kerja yang bersih dan melayani, serta gimana strateginya Bu menuju WBBM di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare. Bagaimana kabar hari ini Ibu Rita? Baik Ibu Hasni. Alhamdulillah ya. Baik Bu, mungkin bisa sedikit diceritakan tentang perjalanan karir Ibu sampai akhirnya kemudian menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha dan juga menjadi Ketua Zona Integritas Kantor Imigrasi Parepare tahun 2025. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diundang di podcast Mak Bicara ya? Ya, Baco Bece Mak Bicara. Mak Bicara. Baik, karena ini podcast perdana, salah satu kebanggaan juga tersendiri buat saya. Untuk perjalanan karir sebenarnya di kantor imigrasi, saya sangat familiar di kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare karena sebelumnya di 2009 setelah mengikuti pendidikan teknis keimigrasian, saya langsung ditempatkan di sini. Jadi pejabat imigrasi di sini sampai 2011. Terus kemudian di 2012 awal, alhamdulillahnya saya juga diberikan amanah promosi di tempat sebagai Kasubsi Status Keimigrasian. Itu lumayan lama, sampai 8 tahun, itu sampai dengan 2018. Nah, 2018 akhir itu saya pindah ke Rudeni Makassar dan lagi-lagi 6 tahun di sana, 6 tahun di Rudeni Makassar. Terus kemudian 2024 bulan Juli saya kembali bergeser ke Imigrasi Parepare selaku Kasubag Tata Usaha. Nah, terkait dengan zona integritas, ini juga bukan kali pertama saya menjadi ketua tim pembangunan zona integritas. Pada saat di Rudeni Makassar juga saya ketua tim ZI, tapi kontestasinya berbeda. Jadi bukan pada tahapan WBBM, tapi pada tahapan WBK. Pada saat itu alhamdulillah sampai ke TPN, namun disayangkan tidak lolos pada tahapan TPN-nya. Nah, itu kalau untuk sekelumit lah terkait perjalanan karir termasuk juga dengan Ketua ZI. Oke, baik. Terima kasih Bu. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit terkait tugas utama dan bagaimana kita memastikan pengelolaan internal mendukung pelayanan prima kepada masyarakat. Baik. Terkait dengan Kasubag TU ya, Kasubag TU kan lebih kepada fasilitatif, bagaimana memfasilitasi terkait dengan sarana, terkait dengan prasarana. Tentunya pelayanan publik yang baik harus juga menghadirkan sarana dan prasarana yang mumpuni. Nah, kembali lagi ke zona integritas. Terkait dengan zona integritas, endingnya adalah apa? Endingnya adalah pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima dan juga terkait dengan wilayah yang bebas dari korupsi, itu berbicara terkait dengan integritas. Jadi ya bagaimana caranya kita memenuhi sarana dan prasarana yang baik, tentunya itu diusahakan oleh di tata usaha, di fasilitatif, seperti itu. Baik, mungkin sekedar informasi Sobat Mido, di tahun 2007
Imigrasi Parepare itu sudah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi, dan sekarang sementara berproses menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi mungkin kita lebih banyak tanya tentang strategi-strategi untuk bisa meraih predikat WBBM kepada Ketua Zona Integritas Kantor Imigrasi Parepare. Baik, Ibu, mungkin tantangan terbesar yang dihadapi menuju WBBM itu seperti apa, dan langkah-langkah yang akan ditempuh agar target WBBM itu bisa tercapai seperti apa, Bu? Oke, baik. Kalau terkait dengan tantangan, pasti ada tantangan internal dan ada tantangan eksternal ya. Tantangan internal pasti ya sama lah semua. Tantangan internal adalah lebih ke resistensi. Resistensi, orang sudah merasa nyaman dengan pelayanan yang lama, orang sudah merasa nyaman dengan pola kerja yang lama. Nah, terus kemudian tantangan eksternalnya apa? Tantangan eksternal, sejauh apapun kita melengkapi sarana prasarana, memberikan pelayanan, pasti ekspektasi masyarakat itu akan terus berkembang. Nah, antara ekspektasi dengan realita, nah itu bagaimana caranya kita mengejar ekspektasi masyarakat. Ya, dengan cara apa? Ada beberapa strategi. Ada beberapa strategi dalam pembangunan ZI menuju WBBM di Kantor Imigrasi Parepare. Ya, tentunya yang pertama strateginya adalah komitmen. Bangun komitmen. Komitmen itu hal fundamental. Nah, hal fundamental karena tanpa komitmen tentu kita tidak akan menjalani zona integritas ini. Yang pertama komitmen, ya tentunya juga dengan bagaimana caranya pimpinan struktural menjadi role model di pegawai yang lainnya. Nah, itu yang pertama komitmen. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Nah, kemudahan layanan masyarakat tuntutannya apa? Pasti adalah pelayanan murah, pelayanan mudah. Nah, itu semua itu semua adalah tuntutan dari masyarakat. Terus yang ketiga adalah apa? Inovasi layanan. Inovasi layanan untuk apa? Inovasi layanan untuk menjawab permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Inovasi. Contohnya di Imigrasi Parepare, kita ada inovasi apa? Inovasi misalnya apa tuju untuk mengakomodir apa? Untuk mengakomodir pengguna layanan yang tidak bisa mengambil paspor pada saat jam kerja atau jam layanan. Pemohon kita ini banyak juga, kita tidak pungkiri adalah pekerja kantoran yang notabene mereka sibuk juga di kantornya. Kita akomodir dengan apa? Kita bukakan jam layanan untuk mengambil paspor di luar jam kerja pada hari kerja, mulai dari jam 5 sampai dengan jam 7. Nah, itu menjawab layanan, kemudahan layanan. Apalagi inovasi kita adalah paspor sampai tujuan. Nah, ini kan kita memudahkan masyarakat akan lebih murah, tidak perlu ngongkos lagi ke kita nganterin paspornya sampai ke tempat tujuan. Itu pelayanan yang ada di daerah di kota Parepare. Nah, jadi hanya petugas kita yang datang sampai ke tujuan, paspor dipastikan aman sampai ke tempatnya. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga apa inovasi kita? Inovasi kita adalah Kurma menyajikan informasi base digital. Nah, kesulitan kita adalah informasi ini terpencar, kita membutuhkan informasi yang memang semua terangkum dalam satu aplikasi. Nah, inovasi itulah ada, jadi masyarakat mudah sekarang tinggal scan QR code pakai smartphone-nya, sudah ada persyaratan layanan, ada mau mendaftar, ada formulir, ada. Nah, itu. Jadi itu inovasi layanan untuk menjawab semua hambatan-hambatan yang ada. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Monitoring evaluasi. Kita lakukan monitoring, kita lakukan evaluasi juga terkait dengan program-program yang kita sudah lakukan. Gunanya apa? Ya kita terus memantau, karena itu tadi kita harus memenuhi ekspektasi masyarakat yang selalu one step closer, selalu selangkah pasti di depan kita. Nah, yang kelima apa? Yang kelima adalah manajemen media. Apa fungsinya? Fungsinya manajemen media adalah orang bilang apa? No pic hoax, no video hoax. Fungsinya apa? Ya kita menyebarluaskan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita canangkan. Ya dengan itu tadi, manajemen media, bagaimana caranya kita membangun kerjasama media. Untuk apa? Untuk membuat stigma atau untuk membuat citra-citra positif instansi kita. Yang keenam apa yang kita tidak bisa lupakan? Sinergitas dengan instansi. Karena itu penting untuk membangun kerjasama atau kolaborasi dengan instansi lainnya. Saya kira itu yang strategi kita. Oke, baik. Mungkin kalau bicara soal inovasi, Ya.
Mudah-mudahan kedepannya kita bisa meraih WBBM, Bu ya. Jadi jika seandainya berhasil, itu menurut Ibu inovasi apa yang akan terus dilaksanakan dan kira-kira apa lagi yang perlu dikembangkan untuk membuat inovasi-inovasi baru tentunya untuk masyarakat, Bu? Baik, untuk inovasi saya kira inovasi ini masih tetap berjalan. Bahkan kemarin aja inovasi yang terkait dengan 12 pas itu penyelesaian paspor setelah pemeriksaan berkas itu 12 menit dan 12,5 menit pada tahun lalu itu kita majukan lagi menjadi 12 menit. Ya, itu kan tetap keberlanjutan inovasi dan tentunya inovasi juga tetap kita lakukan monitoring evaluasi terkait dengan WBBM itu intinya adalah impact ke masyarakat, apa sih yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu semua yang kita lakukan monitoring dan evaluasi. Apabila berdampak kita teruskan, kita kembangkan. Karena inovasi itu pasti harus terus-menerus kita lakukan perbaikan, pengembangan dan lain sebagainya. Saya kira itu. Oke, Ibu, di balik kesibukan kerja, biasanya aktivitas santai apa saja yang kita lakukan untuk mengisi waktu luang di Kota Parepare? Kalau Parepare banyak terkenal kulinernya ya. Saya hobi keliling cari paleko yang enak kalau di Parepare. Ya, bukan hanya Parepare, cuman ke Sidrap, ke Pindrang. Mungkin itu sih yang lebih banyak. Oke, yang berkesan di Kota Parepare seperti apa, Ibu? Yang berkesan ya karena yang berkesan semua tuh dekat di Parepare. Dekat ke pasar, jalanan nggak macet, apalagi rumah juga cuman berapa langkah dari kantor. Baik, Sobat Mido, itu tadi penjelasan dari Ibu Rita selaku Ketua ZI Kantor Imigrasi Parepare. Dan tentunya ada banyak inovasi layanan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembuatan paspor di kantor imigrasi. Di antaranya ada Kurma, Apa7, Pas7, dan sejumlah inovasi lainnya. Baik, Sobat Mido, sebelum kita menutup podcast kita siang hari ini, mungkin kita dengarkan closing statement dari narasumber kita tentang kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare. Silakan, Ibu. Baik, inti dari integritas adalah melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Itulah tadi closing statement kita dari narasumber, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rita yang telah berkenan hadir pada episode pertama kita, Baco Bece Ma Bicara. Untuk Sobat Mido dimanapun Anda berada, jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang pastinya tak kalah menarik. Follow dan bagikan podcast ini agar makin banyak yang bisa mendapatkan informasi bermanfaat seputar keimigrasian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.